وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, maka syukur alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu untuk sama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia sampai selamat di akhirat untuk selamanya. Hadirin, salah satu di antara yang harus kita dapatkan dalam kehidupan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surah Ar-Rahman sebagaimana yang kita hafal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pertama kali Rahman Allah yang teramat penting yang Allah turunkan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah dialah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi urutan pertama, Rahman Allah itu apa yang harus kita usahakan, harus kita dapatkan, yaitu pengajaran Al-Quran. Maka hanya dengan berpedoman terhadap Al-Quran kita bisa benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya apa Pak? Khalaqal insan, Dia Allah yang telah menciptakan manusia. Jadi pertama kali Allah menyebutkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Baru ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia. Artinya bila manusia hidup di dunia tanpa berpedoman terhadap Al-Quran, maka hidupnya berada dalam kegelapan, tidak tahu kemana arah tujuan. Hari demi hari diisi dengan kesibukan duniawi yang tidak ada batasannya, tidak ada puasnya. Nah, maka syukur alhamdulillah jamaah, sejauh ini kita sudah istiqomah untuk sama-sama mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila kita terus istiqomah dalam keadaan seperti ini, tidak pernah merasa bosan untuk terus belajar, tidak pernah merasa cukup terhadap ilmu yang kita dapatkan, maka ini diantara tanda Allah Ta'ala memberikan rahman kepada kita semua.
Dan tidak berhenti sampai di sini, perjuangan yang lebih berat yaitu kita harus benar-benar mengamalkan setiap pengajaran yang kita dapat dalam Al-Quran di kehidupan sehari-hari yang kita lalui. Jadi itu lebih meningkat Pak, perjuangannya. Jadi menuntut ilmu itu tidak mudah, perlu perjuangan. Tapi yang lebih berat adalah mengamalkan dari setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Oleh karenanya tidak aneh jamaah ketika ada orang sudah terilmui oleh pengajaran Al-Quran, sudah mengetahui, namun jauh dari bentuk pengamalan. Mengapa demikian? Ini Pak, karena membutuhkan perjuangan yang lebih berat. Nah hadirin, sekarang kita lanjutkan, masih ada 2 ayat Quran yang Imam An-Nawawi rahimahullah cantumkan untuk menjelaskan tentang bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh untuk kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan Rabu yang lalu kita sudah membahas surah Al-Muzammil ayat 8 dan surah Az-Zalzalah ayat ke-7. Kita sudah mendapatkan ilmu yang berharga bahwa kita sebagai manusia pasti selalu ingin dihargai dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka sebaik-baik yang memberikan penghargaan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal, maka barang siapa yang melakukan amal misqala dzarratin khaira, mengerjakan kebaikan sebesar zarah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya rohu, niscaya dia akan melihat balasannya. Bisa jadi jamaah kebaikan yang kita lakukan menurut penilaian manusia nampak biasa, tidak berharga, tetapi di hadapan Allah Ta'ala akan bernilai sempurna. Allah memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda sampai dengan bilangan yang tidak terhingga. Nah jadi Allah maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah menghargai. Sebaliknya dengan manusia, sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan, maka manusia mudah melupakan. Ada di hadis ketika Nabi SAW diperlihatkan neraka oleh Allah Ta'ala. Ternyata penghuninya itu banyak wanita. Gila, ada yang berkata, wahai Rasulullah, ayakfurna billah, apakah perempuan-perempuan yang lebih banyak menjadi penghuni neraka itu karena kufur kepada Allah? Ternyata beliau menjawab, lah jangan, bukan. Tetapi yakfurnal asyir, yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap suaminya, kufur terhadap kebaikan. Lalu Nabi lebih memperjelas lagi yang dimaksud kufur terhadap kebaikan, yaitu ketika kamu suami melakukan banyak kebaikan semasa hidupmu bersama dia, lalu suatu saat istrimu melihat satu hal saja yang kurang seret, yang tidak cocok dengan dirinya,
Qalat, dia berkata. Nah, perkataannya seperti ini, Pak. Ini mana tadi? Nah, qalat, dia berkata, Pak, ketika melihat sesuatu yang tidak disukai dari diri kita. Istri itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku belum pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Nah, gitu. Padahal banyak tuh ya suami melakukan kebaikan, suatu saat melihat sesuatu yang tidak disenangi, maka ucapannya seperti yang tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan yakfurnal asyir, yakfurnal ihsan. Itu keadaan manusia, Pak, yang berbeda sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maka kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun Allah hargai, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Tapi manusia jamaah, kebaikan segitu banyaknya mudah melupakan begitu saja. Nah, tentu di sini disebutkan wanita bukan pengkhususan, tapi umumnya perempuan yang seperti demikian karena mudah terbawa perasaan. Nah, bila kita pun memiliki keadaan yang sama, mudah mengkufuri kebaikan yang pernah orang lain lakukan, sama, cukup itu menjadi penyebab untuk menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, gitu jemaah. Itu sedikit mengulang ayat terakhir yang sudah kita bahas pada Rabu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk surah Al-Muzammil ayat 80. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Nah, hadirin, hakikat kebaikan yang kita lakukan berdasarkan ayat ini ternyata untuk diri kita sendiri, Pak. Misalnya Bapak memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan kemudahan sehingga masalah yang dihadapi orang tersebut cepat terselesaikan. Kan sekilas maka nampak kebaikan yang Bapak lakukan untuk orang tersebut banyak. Padahal hakikatnya justru untuk diri kita sendiri. Nanti akan kembali kepada kita segala kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain. Bapak memberikan sesuatu, baik harta atau materi bentuk yang lainnya, kan secara kacamata dunia maka justru dia yang terbantu karena mendapatkan sesuatu dari apa yang Bapak berikan. Tetapi justru yang Bapak berikan itu adalah milik Bapak yang sebenarnya, untuk diri kita sendiri jamaah.
Maka pola pikir demikian adalah pola pikir yang meyakini akhirat lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kan gitu Pak ya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Banyak keterangan dalam Al-Qur'an di mana Allah menegaskan dan wajib kita yakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, maka dengan pola pikir seperti demikian menjadi pendorong, Pak. Menjadi penyemangat untuk kita taat, untuk kita melakukan banyak kebaikan, memberikan banyak bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik. Allah sebaik-baik yang memberikan balasan kepada kita dari perbuatan baik yang sebetulnya untuk diri kita sendiri. Wa a'zama ajro, dan yang paling besar pahalanya. Nah hadirin, namun ayat ini berlaku dan bisa kita dapatkan balasan dengan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala ketika keikhlasan kita terjaga, gitu Pak. Ikhlas itu khalisah, bersih, jernih dan murni, tertuju hanya untuk Allah saja, jangan dikotori dengan tujuan untuk yang lainnya. Dan ini tidak mudah jemaah, tidak mudah. Keikhlasan bisa ternoda ketika kita merasa kecewa Pak, dari kebaikan yang kita lakukan. Bapak misalnya memberikan bantuan kepada orang lain, lalu orang itu menerima pamangnuhunkeun pisan, kemudian membalas kepada Bapak dengan sesuatu yang lebih bernilai. Kalau kondisi demikian lalu keikhlasan terjaga, mah wajar Pak, karena kita pun mendapatkan balasan yang sama, kebaikan dari orang yang kita bantu. Tapi jamaah, bagaimana ketika orang yang kita bantu tidak memberikan balasan kebaikan kepada kita, malah mengecewakan Pak, melupakan bantuan yang pernah kita berikan? Tata Pak, nguji pisan keikhlasan orang itu bisa menguji keikhlasan Pak. Ya makanya tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit apa yang kita berikan dan menyakiti hati si penerima. Gitu Pak. Jadi ada keterangan jangan kamu batalkan karena asalnya sah, diterima. Seperti Bapak misalnya badai sholat tuh, abi teh tos batalnya, tak Bapak berkata tos batal teh kumargi kantos wudu. Tapi minta ajan wudu mah dan memang asalnya ge batal gitu. Jadi ada keterangan la tubtilu, jangan kalian batalkan sedekah kalian, asalnya sah, diterima sedekah kita, tapi akhirnya batal Pak.
karena mengungkit-ungkit apa yang pernah kita berikan. Wah, cenah di dunia cenah teu apa. Mun keur itu teu dibantos, kalau dulu kamu tidak dibantu, tidak akan seperti sekarang tuh keadaan kamu. Itu nu milarian tidak melansa emang. Ya, kan di dieu nu kenal orang dalam nabi, nah gitu Pak. Segala apa teh disebut. Gitu ya. Atau menyakiti hati si penerima. Diungkit-ungkit dan tentu akan menyakiti hati si penerima. Tah, bila demikian keadaannya, maka yang tadinya sah sedekah kita diterima dan dapat pahala dari Allah Ta'ala, pada akhirnya batal. Nah, jadi ayat ini berlaku. Allah memberikan balasan yang lebih baik dan pahala yang besar kepada kita selama nilai keikhlasannya benar-benar terjaga. Dan keikhlasan terjaga itu bisa kita rasakan jangan ya dari kebaikan kita sebagai orang tua terhadap anak. Ya, bapak punya putra sedari kecil, diurus dengan penuh kasih sayang, dibiayai pendidikan. Apakah kita mengharapkan ganti atau balasan, Pak? Kan pasti tidak, jangan. Ketika usia kita menua, anak kita sukses, Pak. Hasil pengurusan dan pendidikan yang Bapak berikan, apakah Bapak nuntut? Sok cenah. Daripada dicicil mata ieu aya catatan anak cenah. Biaya pendidikan, biaya perawatan. Enggak ada dicicil sabaraha kali, kan tentu tidak banyak. Keikhlasan yang terjaga itu pemberian dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya. Sekalipun sikap si anak menyakitkan, mengecewakan, kan orang tidak mungkin Pak menuntut, mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Kan gitu Pak, umumnya demikian. Nah, sok keadaan yang tadi diterapkan kepada kebaikan yang lainnya yang kita lakukan kepada orang lain, kepada siapa saja tadi jadi. Seperti halnya kebaikan yang kita lakukan terhadap anak kita sendiri. Kedah dijadi, jangan sampai ada ungkitan, jangan sampai menyakiti hati si penerima. Dijadi Pak. Jangan pernah mengharapkan balasan apa-apa dari orang yang pernah kita bantu, karena balasan sempurna hanya bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu Pak, perbandingannya seperti halnya kita sebagai orang tua memberikan banyak kebaikan kepada anak kita. Tidak mungkin kita minta balasan, minta ganti, semuanya kita berikan karena dasar sayang dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, dalam hadis lain Nabi SAW pernah menyatakan bahwa umumnya kita manusia mencintai harta ahli warisnya daripada harta untuk dirinya sendiri. Dan saat itu para sahabat pun asarada bingung, Pak. Bagaimana mungkin wahai Rasulullah kita lebih mencintai harta ahli waris daripada harta kita sendiri? Maka Nabi SAW menjelaskan itu yang kamu tinggalkan, yang kamu kumpulkan harta, hakikatnya itu untuk ahli warismu. Karena harta kita sebenarnya adalah apa-apa yang kita pakai, kita cerna, dan yang sudah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
hanya ada 3 Pak hakikat milik kita. Rizki gitu Pak ya, yang kita makan Pak ya, harta yang kita makan Pak, nanti jadi nutrisi, jadi tenaga sehingga kita bisa beraktivitas ya. Jadi untuk otaknya, untuk energi yang lainnya, nah termasuk ini ya. Keadaan saat ini Bapak dapat snack Pak ya untuk sarapan. Kalau Bapak makan teh jadi gaduh tenaga Pak. Tenaga itu Bapak gunakan untuk aktivitas mencari nafkah. Nah, si pemberi itu teh memberikan makanan jadi modal awal Bapak bisa beraktivitas. Aktivitas Bapak melakukan ibadah, melakukan banyak kebaikan, mendapatkan rezeki, menafkahi anggota keluarga. Nah, maka yang menyedekahkan ini pun mendapatkan nilai pahala pula dari kebaikan yang kita lakukan. Begitu. Ini bagi yang Bapak makan jadi rezeki Pak, tenaga. Bagi orang yang menyedekahkan pun jadi rezeki untuk dirinya. Jadi pertama yang kita makan sampai jadi energi, jadi tenaga, dan dipisahkan ampasnya jadi kotoran. Yang kedua, apa yang kita pakai Pak, baju sampai belel gitu Pak, sampai tidak terpakai lagi, itu yang kedua. Yang ketiga, yang disedekahkan. Adapun yang baju yang jarang dianggap Pak, datos lami tak aya nu ngeulem Bapak, ini baju khusus kamu ka uleman we imah itunya. Nah, maka harta yang disimpan, nah itu justru kata Nabi itu harta ahli warismu. Dan umumnya manusia lebih mencintai harta ahli warisnya daripada harta untuk dirinya sendiri. Oh, itu mah saudara para sahabat yang ngartos. Ternyata harta kita adalah ini ya, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu dan kembali kepada kita. Makanannya, pakaiannya, yang terakhir yang disedekahkannya. Aya apa nunuang baso di cerita guru kita Pak almarhum Ustaz Eka. Emut anjeunna sok ngasihan contoh ieu. Baso Pak. Kan kadang aya baso pang badagna Bapak itu terakhir eta teh. Nu panggeunahna cenah ieu mah diawet-awet Pak. Pas baso numpang badagna Pak, pas kitu teh kalau kalucat masih baso. Gorolong. Padahal yang diawet-awet Pak, mau diantos-antos gitunya. Nah, bukan rezekinya Pak. Ngagorolong, kelaku ngagorolong etapanya kotor di puluh ribu. Nah, justru dituang mah mau jadi rezeki mah eta nu dituang nu basa nu aralitna. Lumpang badanna diawet-awet Pak, tercatat bukan rezekinya gitu. Begitu Pak. Terus iya satu nyata ngagorolong. Kucing pengen upami kucing badek mah kucing gitu. Wah ya upami ayam teladan mah gitu Pak. Nah, itu gambarannya yang kita awet-awet ya ternyata bukan rezeki kita gitu. Nah, demikian jamaah, ayat 20 surah Al-Muzammil memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa segala kebaikan yang kita lakukan hakikatnya untuk diri kita sendiri. Bila pola pikirnya mengikuti ayat ini, maka kita tidak akan banyak pertimbangan. Ya, tidak akan banyak pertimbangan. Bapak rajin infak sedekah justru karena Bapak sayang terhadap harta Bapak, agar bisa Bapak dapatkan lagi kelak di kehidupan selanjutnya. Dan untuk bisa melakukan apa yang ada di ayat ini perlu mujahadah, kesungguh-sungguhan. Habis itu Pak, kaitannya ayat ini dimasukkan dalam bab mujahadah. Tanpa kesungguh-sungguhan
keyakinan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, pasti manusia banyak perhitungan, banyak pertimbangan untuk melakukan kebaikan. Karena dirasa kebaikan yang dilakukan manfaatnya untuk orang lain. Kalau di dia namun tuh tidak demikian, padahal konsepnya justru apa yang kita berikan, yang kita lakukan, berbagai bentuk kebaikan apapun, justru itu untuk diri kita sendiri, kembali kepada kita semuanya. Terakhir Pak, ayat terakhir yang dicantumkan surah Al-Baqarah ayat 273. Nah, kita lihat kelengkapan ayatnya jemaah. Ayat 273. Karena di sini dicantumkannya tidak seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita pelajari ini hanya potongan di akhir ayatnya setelah tanda waqaf Pak, tanda berhenti. Sebelumnya ada penjelasan dari Allah Ta'ala bahwa apa saja yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Jadi yang kamu infakkan untuk orang-orang fakir yang terhalang. Terhalangnya bukan karena kondisi fisik yang lemah, bukan karena tidak ada kemampuan pada dirinya, tapi terhalang usahanya karena fokus untuk berjihad di jalan Allah. Inilah target utama infak yang harus kita berikan. Jadi terhalangnya itu karena fokus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, jadi tidak dapat berusaha la yastati'una darba fil ardi, ya karena fokus Pak berjihad di jalan Allah. Nah, kalau masa Nabi SAW inilah Ashabus Suffah, santri Nabi SAW yang memfokuskan dirinya untuk belajar agama Allah, berjihad di jalan Allah. Yang lurah santrinya itu, pemimpin santrinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka Ashabus Suffah yang tidak disibukkan urusan ke pasar, urusan perniagaan, fokus diajar Ashabus Suffah. Nah, maka bagaimana sehari-hari mereka dari para sahabat lainnya yang punya usaha, yang mendapatkan penghasilan. Nah gitu jemaah. Nah harus ada yang fokus mempelajari ilmu Allah Ta'ala. Sampai dulu Pak kami di pesantren Kazibul Wasiyah, syarat untuk tinggal di asrama, fokus belajar itu tidak boleh
ada aktivitas yang lain. Tidak boleh sambil kuliah, tidak boleh sambil bekerja. Upami khusus fokus diajar mah saur pun guru almarhum mangga di asrama. Tidak ada biaya. Gak ada biaya tinggal di asramanya. Tidak ada biaya SPP kamu asatidna. Gitu Pak. Soknya saya didikan memasak tanggal liwat, ayah hau, ayah kompor. Gitu Pak. Dan santri teman-teman mau di Pangalengan, di Ciwidey eta upami uih kalemburna teh nyandak beas Pak. Nyandak lencang sangu eta we masak. Ya mengapa guru kami harus fokus diajar? Nah karena tidak mudah Pak. Pamisi pikiran kabagi kuliah, kabagi bekerja tidak akan sempurna Pak. Gitu ya. Nah ini ayat ini ternyata di ayat ini landasannya. Jadi apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir. Kan ada fakir, ada miskin Pak ya. Bedanya apa Pak? Ai fakir mah benar-benar tidak punya penghasilan. Kalau miskin punya penghasilan, hanya tidak bisa menutupi kebutuhan. Tafakir di sini teh bukan karena kondisi fisik yang lemah, sakit atau sudah sepuh, tapi fokus gitu Pak, berjuang fisabilillah. Nah, inilah ashabus suffah. Dan inilah konsep yang guru kami terapkan. Sok fokus we diajar. Tong ngemutan ka pasar gitu Pak. Tong mau balik kuliah mah fokus Pak. Dan sehari-hari ada saja Pak rizki. Ada saja yang bisa kita makan. Nah gitu Pak. Ada teman saya, aya di Sukabumi, aya anu di Banjaran, ya di Banjar Ciamis Pak. Itu Pak sambil bekerja, sambil kuliah, tadi asrama, anggap kok saya tahu, anu mampu, anu aya biayanya, gitu. Itu bagi yang mau di asrama mah kedah fokus diajar. Jadi terhalangi itu karena ini fisabilillah, mewakafkan diri untuk fokus fisabilillah. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Lalu lanjut Allah, orang-orang yang tidak tahu Pak menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya, agniya. Jadi mereka yang memfokuskan fisabilillah, orang yang tidak tahu mah menyangka dia orang kaya, menyangka dia orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena menjaga diri dari minta-minta. Ini Pak, rasa iffah, menjaga kemuliaan agama dan kehormatan diri, tidak minta-minta, tidak menunjukkan bahwa banyak pangabutuh dalam kehidupan yang belum didapatkan, tidak, menjaga kehormatan dan kemuliaan agama. Itu. Jadi pun tanpa biasanya ayah mobil, dari mobil Pak keluar santri judulnya muterkeun kencreng. Nah, itu mah bukan santri sebenar-benarnya. Kedah ta'affuf, kedah iffah. Sampai dulu pas saya ingat SMP Pak ngobrol kan pas dulu SMP balik ke mana cenah. Hari balik ke pasantren. Teman saya Pak sampai komentar, "Dek naon soal pasantren ke didinya juga nu eta sok ngureulikeun kencreng cenah." Tuluy mobil nanti nyetel murokan gitu, muter cenah rek kitu gitu. Jadi kagambar teh santri teh sapertos kitu. Baik, atuh eta mah menghinakan diri dan agama. Ya. Justru di sini orang yang tidak tahu menyangka orang kaya. Cenah orang kaya. Kenapa menyangka orang kaya? Karena iffah, menjaga kehormatan diri sehingga tidak minta-minta. Tuh Pak. Nah ini. Sedangkan ta'rifuhum
bisimahum, engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Jadi keadaan yang menjaga kehormatan kemuliaan agama sehingga tidak minta-minta, namun dari pihak kitanya kedah surti Pak, harus bisa membaca. Mereka tidak minta-minta bukan karena tidak membutuhkan, tapi menjaga kemuliaan dan kehormatan agama. Kita yang harus pandai membaca sehingga tepat dalam memberikan bantuan. Keningan si eta teh nyuhunkeun teh sanes teu periogi, padahal butuh pisan, kedah dibantos dan terusaha naon karena fokus diajak kabaca ku bapak teh. Akhirnya bapak memberikan apa yang mereka butuhkan, dan disitulah infak yang kita berikan tepat sasaran. Begitu zamannya. Dulu Pak, perbaikan gizi teh karena ada guru kami suka mengisi pengajian di rumah makan Sukahati Pak. Itu teh ya kabukur kami perbaikan gizi teh pada gitu Pak, pasak. Pak santri cenah aya dikirim cenah makanan. Wah itu Pak. Wah langsung ketemu makan enak gitu Pak. Sukahati nu di mana eta teh Pak? Daerah Bandung kali itu kan seueur. Eta teh jamaah guru kami agnia eta teh Pak sabuntun makanan eta teh. Wah eta Pak lebaran gitu. biasa gep kerupuk Pak. Sang metung gorengan biji. Ya nama wah eta teh rencang teh Pak. Rea gitu. Nah, kabaca gitu Pak, terbaca. Tidak mampu bukan tidak bisa bekerja, tidak bisa usaha, tapi memfokuskan diri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah baru nyambung ke sini Pak. Jadi itu keadaan agar kita bisa tepat sasaran infak. Nah wakaf sampai yang tadi Pak. Nah jadi engkau Muhammad kata Allah mengenal mereka dari ciri-cirinya. Apa cirinya? Mereka tidak meminta secara terpaksa kepada orang lain. Tidak minta secara paksa, tidak menunjukkan kebutuhan dirinya. Justru nanti yang orang yang soleh, yang pandai membaca, yang mengenal mereka sebenarnya membutuhkan. Nah, baru di akhir ayatnya yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, wa ma tunfiqu min khair, apapun harta yang baik yang kamu infakkan, fa innallaha bihi alim, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi yang diinfakkan harta yang apa? Min khair, harta yang baik. Dan di awal juz keberapa Pak? Keempat, Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada al-birra, kebaikan yang sempurna itu Pak, sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai, gitu Pak, yang terbaik itu. Ketika turun ayat yang tadi, Abu Thalhah maka radhiyallahu anhu langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, harta terbaik yang saya miliki, yang sangat saya cintai tadi tak kebun Baiha namanya teh, kebun kurma, atau boleh dipasikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu umat Islam. Nabi pun tidak menerima begitu saja. Beliau memberikan jawaban, wahai Abu Thalhah, berikan dulu kepada saudara terdekatmu. Tong wakakanu sanes gitu, Pak, jangan dulu ke orang lain. Kan Pak ya, kan saudara tepanya tingkat kemajuan usaha ke benten-benten tanya. Saudara kandung eta teh.
Kadang pola pengajaran, pola pendidikan kayak sama kan, kesuksesan bab dunia imamnya tidak sama. Maka kata Nabi, Abu Thalha, berikan dulu kepada saudara terdekatmu. Kalau ada sisa baru berikan kepada kami. Nah gitu jamaah. Jadi secara nasab ada ikatan saudara, nah maka mereka yang lebih berhak menerima dari apa yang kita berikan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Dan untuk bisa kita berinfak dengan harta yang terbaik dibutuhkan mujahadah, kesungguh-sungguhan, pengorbanan, dilandasi keyakinan yang kuat. Justru apa yang kita infakkan itu akan jadi milik kita. Sebenarnya Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Tamapa ayat-ayat Quran yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bab mujahadah ditutup dengan ayat tentang ibadah maliyah. Ibadah dengan kita mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Masuk hadis pertama, kita baca dulu jamaah, nanti penjelasan mendalamnya insya Allah pertemuan berikutnya. Hadis pertama dalam bab ini hadis 95 secara keseluruhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Man ada li waliyan, barang siapa memusuhi waliku, faqad azantumu bil harbi, maka aku, kata Allah, maklumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, bila aku, kata Allah, telah mencintainya, kuntu sami'ahu alladzi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, maka aku mana tadi kita? Aku pandangannya yang dengannya dia memandang. Wa yadahu alladzi yabtishu biha, tangannya yang dengannya dia mengambil. Wa rijlahu alladzi yamshi biha, lalu kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia meminta kepadaku pasti aku memberinya. Wala in ista'adzani li'u'idannahu, dan jika dia memohon perlindungan pasti aku melindunginya. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau dalam kitab Sahih Al-Bukhari tercatat nomor hadis 6502. Nah hadirin ikhwati iman yang Allah muliakan, hadis yang sangat luar biasa kita diawali dengan firman Allah Ta'ala, barang siapa memusuhi waliku. Wali di sini tidak dikhususkan untuk sebagian orang, tapi wali di sini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sangat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
maka keadaan kita yang paling utama adalah bagaimana pembuktian cinta kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak Allah pun akan mencintai kita dengan kecintaan yang sempurna, dengan balasan segala sesuatu kemudahan yang akan kita dapatkan. Insya Allah jamaah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga masih Allah berikan kesempatan jamaah semuanya sehat walafiat. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang kita kaji menjadi nutrisi untuk keimanan, kita bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam menyebarkan kebaikan. Tamat nanti insya Allah dilanjut dengan lembar materi yang baru bersama kita ya. Jadi dilanjut dengan lembar materi yang baru. Dekapkah manawi ayat nu bade nabihat nu kirang jelas? Dekap Pak Haji. Ya, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.